Baiklah Nadine, Ibu ajak kamu berpikir, apakah kamu merasa tertekan dengan perilaku pasanganmu itu? Iya, tentu saja tidak. Saya merasa sangat tersiksa fisik dan batin, Bu. Merasa tersiksa ya. Mengapa kamu tidak mencoba untuk mengakhiri hubunganmu itu? Karena saya menyayanginya dan takut kalau dia melakukan tindakan yang lebih kasar terhadap saya. Jadi dengan alasan ini, kamu memilih bertahan dan tersiksa sampai membuat pikiranmu kacau. Arah pikiranmu selalu negatif untuk menghindari semua ini kan? Ya, karena hanya itu yang saya bisa. Saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Saya sudah menceritakan ini ke teman saya, tapi dia masih menyalahkan saya karena menghiraukan sarannya dan memilih bertahan dengan kekasih saya, padahal dia selalu bertindak kasar. Dengan respon temanmu itu, apakah itu tidak memperburuk pikiranmu? Iya, saya merasa pasrah dan sangat bingung ingin berbuat apa. Baik. Kamu saat ini menganggap bahwa temanmu juga sama seperti pacarmu yang memojokkan dirimu. Tetapi kamu sadar tidak, sebelum kamu terlalu larut dalam toxic relationship ini, temanmu sudah berapa kali menyarankan kamu untuk mengakhiri hubungan. Apa yang terjadi jika kamu mengikuti saran temanmu sejak dulu? Kalau saya mengikuti saran itu, mungkin saya tidak akan terlalu larut dalam toxic relationship ini. Mungkin sekarang saya bisa bahagia dan mudah untuk melepaskannya. Hal itu masih bisa terjadi asalkan kamu berani mengambil keputusan. Saya selalu ragu dan terlalu takut kehilangan Dimas, pacar saya. Tapi, apa yang kamu dapatkan dari mempertahankan semua ini, Nadine? Yang saya dapatkan kekerasan, tekanan batin, hingga tak bisa apa-apa lagi. Dan solusi terbaik menurut saya untuk menyelesaikannya dengan bunuh diri. Kalau kamu bunuh diri, apakah kamu memikirkan teman-teman yang peduli padamu, bahkan keluargamu yang selalu berharap kamu bahagia di tempat perantuanmu untuk menuntut ilmu? Saya sempat memikirkan semua itu. Bagaimana mereka melihat saya jika mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Tapi saya hampa, saya tersesat di ruang emosi dan dikelilingi prasangka yang negatif. Sekarang kamu bisa membayangkan jika tindakan bunuh dirimu itu merenggut nyawamu. Betapa banyak orang-orang yang kau lebih sakiti, Nadine. Iya, sekarang saya sudah bisa berpikir lebih positif. Ternyata tindakan yang saya selalu berpihak ke perasaan dan menghiraukan logika saya ternyata banyak yang keliru, sampai hampir merenggut nyawa saya.
Ya, saya senang mendengarnya. Bila kamu sudah mulai berpikir lebih realistis dan menggunakan logikamu dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu apa yang seharusnya saya perbuat dalam membawa diri saya ke arah yang lebih positif, Bu? Baik. Pertama, ibu akan mengajarkan kamu untuk mengenal diri terlebih dahulu, menilai dan meyakinkan diri bahwa kamu bisa mengatasi masalah ini. Baik, Bu. Selanjutnya, kamu memikirkan harapan-harapan untuk dirimu di masa yang akan datang dan menganggap bahwa hidup adalah suatu proses penemuan. Iya, Bu. Selanjutnya, bagaimana Nak Nadine memikirkan tentang diri, memikirkan tentang kedekatan dengan Tuhan dan orang tua, serta orang-orang terdekat Nadine. Iya, Bu. Kini saya telah paham dan merasa sangat menyesal. Nah, Ibu sangat mengharapkan perubahan positif dalam diri Nadine ke depannya. Baik, Bu. Saya merasa lebih lega setelah menjalani konseling ini. Saya masih akan tetap mengawasi kamu hingga kamu benar-benar merasa baik, Nadine. Baik, Bu. Baik, selanjutnya Ibu meminta kamu menuliskan hal-hal positif apa saja yang telah kamu lakukan setelah melakukan konseling ini. Dan itu akan diperlihatkan setiap sekali dalam seminggu kepada Ibu. Baik, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Saya akan berusaha untuk melakukan hal-hal positif ke depannya. Ibu harap perubahan yang baik untuk Nak Nadine ya. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama Nadine. Baiklah, saya akan ajak kamu berpikir, apakah kamu bahagia dengan perilaku pasanganmu yang membuat mentalmu tertekan? Ya, tentu saja tidak. Saya merasa sangat tersiksa fisik dan batin, Bu. Merasa tersiksa, mengapa kamu tidak mencoba untuk mengakhiri hubungan ini? Karena saya menyayanginya dan takut kalau dia melakukan tindakan yang lebih kasar terhadap saya. Jadi dengan alasan ini kamu memilih bertahan dan tersiksa sampai membuat pikiranmu kacau. Arah pikiranmu selalu negatif untuk menghindari semua ini. Ya, karena hanya itu yang saya bisa, Bu. Saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Saya sudah menceritakan ini ke teman saya, tetapi dia masih menyalahkan saya karena menghiraukan sarannya dan memilih bertahan dengan kekasih saya, padahal dia selalu bertindak kasar terhadap saya. Dengan respon temanmu itu, apakah itu tidak memperburuk pikiranmu? Iya, saya merasa pasrah dan sangat bingung, ingin berbuat apa. Kamu saat ini menganggap bahwa temanmu juga sama seperti pacarmu yang memojokkan dirimu, tetapi kamu sadar tidak, sebelum kamu terlarut dalam toxic relationship ini, temanmu sudah beberapa kali menyarankan kamu untuk mengakhiri hubungan ini. Apa yang terjadi jika kamu mengikuti saran temanmu sejak dulu? Ya, kalau saya mengikuti saran itu, mungkin saya tidak akan terlalu larut dalam toxic relationship ini. Mungkin sekarang saya bisa bahagia dan mudah untuk melepaskannya. Hal itu masih bisa terjadi asalkan kamu berani mengambil keputusan.
Saya selalu ragu dan terlalu takut kehilangan Dimas, pacar saya, Bu. Tapi apa yang kamu dapatkan dari mempertahankan semua ini? Yang saya dapatkan kekerasan, tekanan batin, hingga tak bisa apa lagi, dan solusi terbaik menurut saya yaitu dengan bunuh diri, Bu. Kalau kamu bunuh diri, apa kamu memikirkan teman-teman yang peduli denganmu, bahkan keluargamu, yang selalu berharap kamu bahagia di tempat perantauanmu untuk menuntut ilmu? Saya sempat memikirkan semua itu. Bagaimana mereka melihat saya jika mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Tetapi saya hampa. Saya tersesat di ruang emosi dan dikelilingi prasangka negatif. Sekarang kamu bisa membayangkan jika tindakan bunuh diri itu merenggut nyawamu. Betapa banyak orang-orang yang kau sakiti. Iya, Bu. Sekarang saya sudah bisa berpikir lebih positif. Ternyata tindakan saya yang selalu berpihak ke perasaan dan menghiraukan logika saya, ternyata banyak yang keliru, sampai hampir merenggut nyawa saya sendiri. Iya, saya senang mendengarnya bila kamu sudah mulai berpikir lebih realistis dan menggunakan logikamu dalam mengambil keputusan. Lalu, apa yang seharusnya saya perbuat, Bu, dalam membawa diri saya ke arah yang positif? Pertama, kamu harus mengenal diri kamu terlebih dahulu, menilai dan meyakinkan diri bahwa kamu itu bisa mengatasi masalah ini. Baik, Bu. Selanjutnya, kamu memikirkan harapan-harapan untuk dirimu di masa yang akan datang, dan menganggap bahwa hidup adalah sebuah proses penemuan. Iya, Bu. Oke, bagaimana Nak Nadine memikirkan tentang diri, memikirkan kedekatan dengan Tuhan dan orang tua, serta orang-orang terdekat Nadine? Iya, Bu. Kini saya telah paham dan merasa sangat menyesal. Ibu sangat mengharapkan perubahan positif dalam diri Nadine ke depannya. Baik, Bu. Saya merasa lebih lega setelah menjalani konseling ini. Saya masih akan tetap mengawasi kamu hingga kamu benar-benar merasa baik. Baik, Bu. Oke, Ibu meminta kamu menuliskan hal-hal positif apa saja yang telah kamu lakukan setelah konseling ini, dan itu akan diperlihatkan setiap sekali dalam seminggu. Baik, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Saya akan berusaha untuk melakukan hal-hal positif ke depannya. Ibu harap perubahan yang baik untuk Nek Nadine ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama.